Yap, sesuai dengan judul ya teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas pinjaman online dari perusahaan Adira Finance ya. Nah teman-teman semuanya itu pasti udah nggak asing ya dengan nama Adira Finance ya. Karena kalau misalnya kalian pernah kredit motor ya ataupun kredit mobil, Adira Finance ini merupakan salah satu perusahaan yang bekerja sama ya dengan penjual mobil dan penjual motor tersebut. Tapi di sisi lain ya, selain mereka ini membantu kita untuk kredit mobil dan juga kredit motor, mereka juga menyediakan sebuah program pinjaman online buat teman-teman yang sedang membutuhkan dana. Nah, nama pinjamannya itu adalah Kredit Multiguna Jasa. Nah, ini merupakan website resmi dari Adira Finance ya. Nah, apa sih Bang yang dimaksud dengan Kredit Multiguna Jasa ini? Kita bisa scroll aja ke bawah. Nah, kredit multiguna jasa ini itu merupakan pinjaman dana untuk segala macam kebutuhan ya. Jadi kalian bisa meminjam dana ini itu untuk modal usaha, renovasi rumah, wisata ya, pendidikan dan sebagainya. Di si Adira Finance ini itu menawarkan fasilitas pinjaman dana dan kredit multiguna jasa. Ya, jadi ada dua pinjaman di sini guys ya. Nanti untuk perbedaannya akan saya jelaskan ya. Dengan jaminan BPKB sepeda motor ataupun mobil yang syaratnya mudah. Kemudian proses pencairannya itu cepat ya. Kemudian jaringan pembayarannya luas. Jadi kalian bisa menggunakan semua metode pembayaran. Tersedia juga asuransi ya untuk perlindungan serta layanan yang bersahabat di ratusan kantor ataupun cabang perwakilan. Jadi memang Adira Finance ini itu salah satu perusahaan terbuka ya, ataupun sahamnya itu bisa kita beli langsung di bursa saham. Artinya ini merupakan perusahaan yang dananya itu bisa kita lacak secara langsung ya guys ya. Nah, kemudian di bawahnya juga dicantumkan ajukan pinjaman mulai dari 3 juta rupiah dengan BPKB motor, atau pinjaman dana mulai dari 20 juta rupiah dengan BPKB mobil. Nah, seperti yang saya bahas tadi ya, pinjaman dana multiguna ini itu terdiri dari dua kategori ya, yaitu fasilitas pinjaman dana dan kredit multiguna jasa. Nah, apa perbedaan dari kedua kategori ini? Kita bisa scroll ke bawah terlebih dahulu. Nah, di sini kalian bisa lihat ya perbedaannya. Jadi kalau misalnya fasilitas pinjaman dana adalah kredit multiguna dengan jaminan BPKB motor untuk memenuhi kebutuhan konsumen dengan pencairan dana langsung ke konsumen. Nah, inilah titik perbedaannya ya guys ya. Jadi ini harus kalian garis bawahi. Kalau fasilitas pinjaman dana itu pencairan dananya langsung ke konsumen ya. Sementara kredit multiguna atau jasa pembiayaan berbagai kebutuhan dan jasa ya, seperti paket wisata, pendidikan ya, renovasi rumah, pengobatan. Nah, ini pencairannya itu langsung kepada mitra yang bekerja sama dengan si Adira Finance-nya ini ataupun yang tidak bekerja sama dengan Adira Finance-nya ya. Katakanlah kalian butuh dana untuk pendidikan. Berarti nanti dananya itu cair itu langsung ke lembaga pendidikannya. Nah, ataupun kalau misalnya kalian butuh wisata perjalanan ya, maka nanti dana pinjamannya itu akan langsung cair ke si pemilik travelnya ataupun pemilik turnya. Oke, paham ya teman-teman dari penjelasan kedua kategori ini. Nah, setelah itu barulah kita akan masuk kepada syarat dan ketentuannya ya untuk bisa mendapatkan pinjaman kredit multiguna dari Adira Finance ini. Nah, kita bisa langsung klik aja di bagian syarat dan ketentuannya. Di sini ya ada beberapa syarat ketentuan berdasarkan kategorinya ya. Ini kita lihat terlebih dahulu untuk ketentuan konsumennya. Konsumen perorangan ya yang berprofesi sebagai karyawan, baik itu di perusahaan swasta ya ataupun sebagai PNS. Kemudian wira swasta maupun profesional ya, baik yang merupakan nasabah Adira Finance maupun yang belum menjadi nasabah. Jadi ini adalah kategori orang-orang yang bisa mengajukan pinjaman ini ya guys ya. Oke, clear ya. Kemudian persyaratan calon konsumen. Nah, ini bisa kalian klik. Nah, untuk konsumen perorangan karyawan ya, baik itu PNS ataupun swasta, untuk persyaratannya ini ya guys ya. Kalian harus WNI, kemudian lama kerjanya itu minimal setahun, usia paling minimal 21 tahun, kemudian usia maksimalnya 55, tempat tinggal bukan kos, kemudian khusus rumah kontrak ya, berakhir masa kontraknya ataupun akhir tenor kreditnya itu sudah tinggal di rumah tersebut minimal 2 tahun. Kalau misalnya kalian itu sewa rumah ya ataupun rumah kontrak,
dan kalian sudah tinggal di rumah itu 2 tahun ya, berarti kalian udah bisa mengajukan pinjaman di Adira Finance ini. Kemudian buat teman-teman yang wira swasta ataupun profesional, di sini untuk lama usahanya itu lebih lama ya, yaitu minimal 2 tahun. Oke, itu dia untuk persyaratan calon konsumennya ya. Kemudian untuk ketentuan pengajuan, kita bisa langsung buka lagi. Di bagian ketentuan pengajuan ini kita bahas pokok-pokok pentingnya aja ya guys ya. Di sini kita langsung lihat di nomor 5-nya aja ya. Untuk usia kendaraan yang dapat dibiayai adalah untuk motor itu maksimal usia kendaraan 9 tahun sejak tahun produksi hingga akhir masa kredit. Nah, artinya sekarang kan tahun 2023 ya. Kalau kita kurangi dengan 9 tahun, maka motor kita itu harus keluaran tahun 2014 ya guys ya. Itu kalau memang masa kredit kita cuma beberapa bulan aja. Tapi kalau misalnya masa kredit kita ataupun tenor yang kita ajukan itu sekitar 2 tahun, maka 9 tahun ini itu harus kita tambah 2 tahun lagi ya dengan akhir masa kreditnya, yaitu 11 tahun. Kemudian untuk mobil, nah ini juga sama ya teman-teman perhitungannya dengan motor ini. Kemudian juga ada mobil niaga pick up, nah ini juga sama, tinggal kalian kurangi aja dengan maksimal usia kendaraannya. Lalu di bagian nomor 6 ini juga penting ya, tenor yang dapat diambil untuk jaminan motor atau mobil maksimal adalah 4 tahun ataupun 48 bulan. Nah, menurut saya tenornya ini cukup lama juga ya guys ya. Oke, itu dia teman-teman ya beberapa ketentuan pengajuan penting yang harus kalian pahami. Kemudian di bawahnya juga ada manfaat yang bisa kalian peroleh ya guys ya. Ini udah kita bahas ya di atas ya guys ya. Kemudian resiko yang mungkin harus kalian tanggung. Nah, ini juga penting. Kita langsung lompat ke sini aja ya. Apabila konsumen lalai dalam pembayaran angsuran ataupun tidak memenuhi kewajiban yang disepakati dalam perjanjian pembiayaan, maka terdapat resiko sebagai berikut. Nah, yang pertama adalah resiko tambahan biaya yang muncul apabila terjadi keterlambatan. Nah, ini biaya denda ya teman-teman, biaya denda terlambat. Untuk biayanya itu adalah sebesar 0,2% ya, dikali besar angsuran kita guys ya. Kemudian biaya penagihan maksimal 15% dihitung dari angsuran yang tertunggak. Kemudian juga ada resiko tambahan biaya yang muncul apabila terjadi pelunasan dipercepat ya. Ini biaya penalti 8% dari jumlah yang harus dilunasi. Nah, buat teman-teman yang memang tiba-tiba punya dana besar ya dan kalian pengen melunasi langsung tagihan kalian di Adira Finance ini ya, kalian akan dikenakan biaya pelunasan dipercepat sebesar 8%. Nah, kemudian juga ada resiko eksekusi agunan yang terjadi dengan kondisi sebagai berikut. Nah, ini artinya kalau misalnya kalian udah nggak bayar-bayar lagi ya tagihan kalian, maka nanti ya mobil ataupun motor kalian itu akan diambil oleh mereka ya teman-teman. Dan kalian juga harus membayar biaya eksekusi agunan lagi ya guys ya, dengan maksimal 15% dari total keseluruhan kewajiban konsumen. Ya, jadi ini merupakan salah satu resiko yang paling berat ya kalau misalnya kita menggadaikan BPKB mobil ataupun motor kita ya. Kemudian yang nomor terakhir ya, ini juga paling penting, resiko reputasi berupa tercatatnya riwayat pembiayaan pada sistem layanan informasi keuangan ya. Jadi ini juga bermasalah dengan slik OJK kalian ya. Jadi pastikan kalau memang kalian udah berniat untuk melakukan pinjaman di Adira Finance ini, pastikan kalian bayar tagihannya itu tepat waktu ya. Jangan pernah sesekali untuk berusaha kalian gagal bayar karena resikonya itu cukup besar ya teman-teman. Nah, kemudian yang terakhir, kewajiban yang harus dipenuhi ya, yaitu konsumen wajib membayar biaya administrasi, asuransi, provisi ya, dan biaya lainnya ataupun denda apabila ada sesuai dengan yang diinformasikan oleh petugas Adira Finance di cabang pada saat awal pengajuan. Ya, jadi kalau misalnya kalian udah disetujui nih pinjaman kalian oleh Adira Finance dan kalian langsung mendapatkan limit pinjaman gitu ya sesuai dengan BPKB yang kalian gadaikan, maka nanti itu akan langsung dipotong dengan biaya administrasinya ya, asuransi, provisi, dan biaya-biaya lainnya. Ya, jadi kalau misalnya kalian katakanlah dapat pinjaman 20 juta, nah maka nanti yang cair ke rekening kalian itu bukan 20 juta ya, akan langsung dipotong dengan biaya-biaya ini. Itu dia beberapa syarat dan ketentuan penting yang harus kalian pahami sebelum kalian mengajukan pinjaman di Adira Finance ini. Nah, selanjutnya kita mungkin akan membahas sedikit tentang simulasi ya.
kira-kira berapa sih per bulan yang harus kita bayar kalau misalnya kita mendapatkan limit tertentu di pinjaman Adira Finance ini. Nah, kita bisa langsung scroll aja ke atas lagi ya. Nah, di sini teman-teman bisa menentukan kira-kira kalian butuh pinjaman berapa ya, seperti yang dibilang tadi. Untuk motor itu minimal 3 juta ya. Sedangkan kalau misalnya kalian gadai BPKB mobil kalian, maka minimalnya itu 20 juta. Nah, di sini kita anggap aja jaminan kita itu motor ya. Berarti kita pilih BPKB motor, kemudian masukkan harga unit ya. Kalian bisa lihat terlebih dahulu ya guys ya, kira-kira motor kalian saat ini itu harganya berapa. Dan untuk pinjamannya ini kalian masukkan aja harga tersebut ya. Katakanlah harga jual motor kalian saat ini itu 10 juta. Nah, kalian bisa masukkan 10 juta aja di sini. Nah, setelah itu di bagian pilih area ini silakan teman-teman tentukan area kalian ya. Ini katakanlah kita di Jabodetabek ya. Kemudian kita bisa langsung klik aja lihat simulasi. Nah, maka secara otomatis ya, di sini langsung muncul beberapa opsi tagihan ya. Opsi yang pertama adalah besar pinjaman 10 juta dengan tenor ya diberikan kepada kita itu 12 bulan, maka angsuran per bulan kita itu Rp1.120.000. Kemudian ada opsi kedua dengan tenor 24 bulan, maka angsuran kita itu menjadi Rp678.000 ya. Opsi ketiga 36 bulan, opsi keempat 48 bulan. Nah, di sini kita akan coba hitung opsi pertama dan opsi keempat aja ya. Kira-kira perbandingan bunganya itu bagaimana? Nah, kita mulai terlebih dahulu dari opsi pertama ini ya. Kita kali terlebih dahulu jumlah angsuran per bulannya Rp1.120.619. Ini kita kali 12 bulan ya tenornya. Maka bunga yang harus kita bayar selama 12 bulan itu mencapai Rp13.447.428 ya. Kalau kita kurangi dengan jumlah pokok pinjaman kita yaitu 10 juta, maka bunganya saja itu mencapai Rp3.447.428. Nah, kalau dipresentasikan ini berapa? Nah, tinggal kalian bagi aja dengan 10 juta ya, kemudian kalian kali 100 ya, maka hasilnya adalah 34% bunga yang harus kalian bayarkan kalau memang tenor kalian itu 12 bulan ya guys ya. Nah, kemudian bagaimana kalau tenornya itu 48 bulan? Nah, di sini teman-teman bisa langsung kali aja terlebih dahulu Rp476.740. Ini kalian kali 48 dulu ya guys ya. Nah, maka hasilnya adalah Rp22.883.520. Nah, kemudian ini kalian kurangi dengan besaran pokok pinjaman kalian. Nah, maka bunga yang harus kalian bayar selama 4 tahun itu adalah Rp12.883.520. Ini bunganya aja ya guys ya. Nah, ini kalau misalnya kita bandingkan dengan pokok pinjaman kita, ini udah 100% lebih ya, ataupun udah 2 kali lipat lebihnya. Jadi kalian tinggal tentukan aja ya sesuai kebutuhan kalian, apakah kalian sanggup menggunakan opsi pertama atau kalian harus menggunakan opsi kedua, ketiga, dan keempat. Nah, untuk pembahasan terakhir ya, kita akan membahas bagaimana sih cara pengajuan pinjamannya. Nah, di sini saya akan membahas sekilasnya aja ya, karena untuk pembahasan secara lengkapnya mungkin saya akan buatkan video khususnya ya, bagaimana cara mengajukan kredit di Adira Finance ini. Nah, untuk pembahasan sekilasnya, teman-teman bisa klik aja di bagian tata cara pengajuan ini ya. Klik tombol ajukan kredit ya. Nah, kita bisa klik aja tombol ajukan kredit ini. Kemudian isi form pengajuan kredit sesuai dengan data diri konsumen. Nah, kalian tinggal isikan aja nomor KTP ya, nama lengkap, nomor handphone, alamat email, kota domisili kalian ya, kode pos, jenis pembayaran ya. Kemudian informasi ini dari mana? Dari media sosial ya. Kemudian keterangannya ini untuk konsumsi dan sebagainya. Lalu kalian klik saya bukan robot. Kemudian kalian klik ajukan kredit ya. Setelah selesai mengisi data diri, Anda akan segera dihubungi oleh petugas Adira Finance ya. Jadi setelah kalian isi ini, maka nanti akan ada petugas Adira Finance yang akan menghubungi kalian. Nah, ini adalah cara pertama mengajukan pinjamannya ya. Atau kalian bisa menggunakan cara kedua ya. Cara kedua kalian bisa mengajukannya itu lewat aplikasi Adiraku.
Atau kalian bisa menggunakan cara ketiga ya. Anda datang langsung ke kantor cabang Adira Finance dengan membawa kendaraan yang akan dijaminkan dan membawa persyaratan dokumen sebagai berikut. Nah, ini dokumen yang harus kalian siapkan ya guys ya. EKTP ya, kemudian kartu keluarga, bukti bekerja ataupun usaha, bukti tempat tinggal, NPWP ya, STNK, BPKB asli dan faktur asli. Oke, demikian aja ya teman-teman pembahasan tentang pinjaman online dari Adira Finance menggunakan BPKB ya. Semoga video ini itu bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sekian dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya.